Jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok meroket. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran etik. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Bandar Lampung ludes terbakar. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, toko kunci di Solo hangus terbakar. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Gudang penampungan minyak ilegal di Jalan Pangeran Tirtayasa, Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan gudang beserta isinya. Sama bapak saya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Guna memadamkan, petugas mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran. Ada ledakan dari solar maupun dari pertalite. Itu kemungkinan BBM. Kita ini kurang tahu yang punya siapa, kita belum lagi diselidiki dari. Dari pantauan di lokasi kejadian, terlihat 3 unit mobil beserta belasan toron penampung air yang digunakan untuk menimbun BBM ilegal. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, kebakaran menghanguskan toko kunci di Jalan Sumpah Pemuda, Banjarsari pada Rabu siang. Akibat peristiwa ini, siswa MAN 1 Surakarta sempat berhamburan keluar gedung sekolah lantaran mendengar bunyi ledakan dari dalam toko yang terbakar. Setibanya di lokasi kejadian, petugas damkar bergegas memadamkan api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, api dapat dipadamkan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan akibat korsleting listrik. Belum diketahui total kerugian akibat peristiwa ini. Dari tim liputan iNews, melaporkan. Pemirsa, sebuah toko sembako di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda sebuah toko sembako yang berada di Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Pandang, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Selasa malam. Kebakaran diketahui pemilik toko yang tengah beraktivitas, namun tiba-tiba muncul api dan semakin membesar, membuat panik pemilik toko hingga meminta pertolongan warga. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bahkan warga terpaksa membongkar gerbang toko guna memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Ada korsleting listrik katanya. Ya, jadi terus korsleting listrik, orang ini kan jual sembako. Dia jual sembako, makanya merebut apinya cepat. Ada berapa unit bang yang terbakar ini? Ada 10 tadi ya. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran milik Pemko Padang Sidempuan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Akibat hujan deras selama 3 jam lebih, sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande, Permai, Serang, Banten terendam banjir. Sementara banjir menyebabkan sejumlah pelaku UMKM tak bisa menjajakan dagangannya di Jalan Manyar, Kalideres, Jakarta. Hujan deras yang mengguyur daerah kawasan perumahan Cikande, Serang, Banten selama 3 jam membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Meskipun belum sampai masuk ke dalam rumah warga, namun banjir cukup mengganggu aktivitas karena ketinggian air yang menggenangi jalan mencapai 50 cm. Meski ketinggian air cukup tinggi, namun banyak pengendara nekat melintasi banjir sehingga sejumlah kendaraan mogok. Selain itu, sejumlah toko juga terkena banjir sehingga barang-barang terendam.
Airnya kemana masuk, Pak? Saya kalau gede sampai masuk ke rumah-rumah. Terganggu nggak, Pak? Nah, lumayan. Motor semua jadi akses pel. Basah ya? Harapan Bapak? Musibah banjir juga melanda permukiman warga di Jalan Manyar, Kalideres, Jakarta. Sejumlah warga berjalan di atas banjir demi beraktivitas. Banjir setinggi 40 cm akibat hujan dan luapan air kali Semongol. Meski masih bisa dilalui oleh kendaraan, namun warga dan pelaku UMKM mengeluh. Warga berharap permukiman mereka tak lagi menjadi langganan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa menuntut pihak aplikator segera melaksanakan keputusan bersama terkait tarif taksi online yang disepakati 28 Februari 2023. Masa mengancam akan menggelar aksi serupa jika pihak aplikator tidak segera melaksanakan keputusan bersama itu. Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah atau di Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu siang. Masa datang berorasi dan memarkirkan mobil memenuhi ruas jalan tepat di depan kantor gubernur. Mereka menuntut pihak aplikator segera melaksanakan keputusan bersama Gubernur Jawa Tengah tentang penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah taksi online. Dalam keputusan bersama pihak aplikator, regulator dengan mitra disepakati tarif minimal sebesar 3.900 per kilometer dan tarif batas atas 6.500, tarif minimal yang diterima driver per 3 km 12.600. Namun keputusan itu belum dilaksanakan pihak aplikator. Tarif minimal yang sudah ditetapkan dan sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur itu 3.900 per kilometer, tarif batas atasnya 6.500, tarif minimal yang diterima driver per 3 km 12.600. Itu saja hanya tuntutan kita segera direalisasikan oleh para aplikator yang ada di Semarang. Masa juga memprotes pemotongan biaya oleh pihak aplikator yang dinilai memberatkan. Masa mengancam akan melakukan aksi serupa dengan masa yang lebih besar jika pihak aplikator tidak melaksanakan keputusan gubernur. Akibat demo taksi online, arus lalu lintas di Jalan Pahlawan Semarang sempat macet karena masa memenuhi lajur jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Unjuk rasa warga di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ricuh. Informasinya usai jeda. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Warga menuding KPU sengaja mengulur-ngulur waktu hingga pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu, Kabupaten Buton Tengah batal digelar. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuan bermula saat puluhan warga yang baru saja tiba berusaha menerobos blokade aparat untuk memaksa masuk dalam kantor KPU. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Masa meminta penjelasan terkait batalnya pemilihan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu yang seharusnya digelar 24 Februari lalu. Masa curiga ada upaya kecurangan oleh KPU dengan sengaja mengulur-ulur jadwal PSU. Karena kami mencium adanya upaya terselubung yang dibangun oleh KPU, di mana sebetulnya sudah ada rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU. Namun tindakan yang diambil oleh KPU rasanya mengulur-ngulur waktu sampai akhirnya batas waktu yang menurut peraturan perundangan 10 hari itu akhirnya PSU batal. Sementara itu, Ketua KPU Buton Tengah berdalih pembatalan PSU terjadi karena keterlambatan pengiriman logistik serta tahapan selanjutnya yang belum siap. Ya, jadi pada saat setelah kemudian kita lakukan rapat pleno, kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara
yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara, DPRD provinsi, DPD, dan DPR RI. Masa mengecam pembatalan PSU yang dilakukan KPU Buton Tengah dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Diduga karena suara dicuri caleg lain, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem mengamuk dengan membanting kursi di kantor Kecamatan Sumbersari, Jawa Timur. Caleg Nasdem juga menahan truk yang akan menyerahkan surat suara ke KPU Jember. Seorang calon anggota legislatif dari Partai Nasdem emosi hingga membanting kursi di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Calon anggota DPRD Jember ini mengamuk karena meminta pertanggungjawaban dari petugas PPK terkait adanya pencurian suara dari caleg Nasdem. Cek antar petugas PPK dan caleg Nasdem pun tak terhindarkan. Kon guru ning Bawaslu aku wis tau dadi staf Panwaslu, paham? Ya. Dadi gak usah macak dadi koyo pejabat dhuwur kene sing moro, tau lah ngono. Beruntung salah satu komisioner Bawaslu Jember mendatangi lokasi untuk menenangkan caleg yang berseteru. Hingga mereka kemudian mengutarakan kasus yang menimpanya kepada komisioner Bawaslu Jember. 24 jumlah partai, kemudian setelah ada penandatanganan itu oleh saksi-saksi, ini suara partai menjadi 569 berkurang 55 suara masuk ke caleg nomor 7. Terkait dugaan pencurian suara ini, Devi Aulia Rahim, anggota Bawaslu, berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan terlebih dahulu, melaporkan secara resmi ke Bawaslu. Bawaslu juga akan memproses dugaan suap dalam pemilihan calon anggota legislatif DPRD Jember. Akibat dugaan pencurian ini, truk pengangkut suara yang akan menyerahkan hasil suara ke KPU Jember diblokade caleg Nasdem. Hari ini KPU menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Rapat pleno rekapitulasi suara nasional digelar di kantor KPU Jakarta. Dalam pleno rekapitulasi nasional dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang hampir rampung seluruhnya. Rapat pleno ini juga dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu presiden, partai politik hingga saksi perseorangan anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu dan sejumlah yang terkait juga hadir. Berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, penyampaian hasil rekapitulasi suara mulai dari 22 Februari hingga 21 Maret mendatang. Pada kesempatan ini, Saudara Prasetyo Hedi, Saudara Juri Ardiantoro, dan Saudara Fikra. Ketua KPU Hasyim Asyari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan seluruh anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU beserta jajarannya. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari BSSN yang menyampaikan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan Komisioner ke sidang DKPP, agenda rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya berlangsung pada pukul 9 pagi mengalami penundaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara KPU kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Setelah beberapa waktu lalu KPU mengakui Sirekap bermasalah dan meminta maaf atas sengkarut Sirekap. Kini KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS.
data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di. Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara dalam sistem Sirekap yang tidak sesuai dengan data C1 Pleno atau catatan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Ya, lagi-lagi untuk kesekian kali Sirekap menunjukkan sengkarut data. Namun KPU bersikeras akan memperbaiki kesalahan konversi data. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan Pejuang Amin dan relawan Ganjar Mahfud atau GAMA mendeklarasikan pernyataan sikap atas kecurangan pemilu 2024. Bersama relawan pendukung Capres-Cawapres 01 dan Capres-Cawapres 03. 1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oleh oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu. 2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi, dan juga mendesak DPR RI untuk melakukan usulan diskualifikasi pada Capres dan Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. 3. Mendesak dengan segera kepada DPR RI untuk melakukan hak angket, memanggil Presiden Joko Widodo untuk segera diperiksa. 4. Demi kebaikan bangsa dan negara, kami perwakilan berjuta pendukung baik dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024. 5. Mendesak kepada DPR untuk memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang. 6. Mendukung Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan 01 dan 03. Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan letnan jenderal atau bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Pemberian jenderal bintang kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Sebelumnya, Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat tersebut berpangkat bintang 3. Tim Liputan iNews melaporkan.
Antrean yang didominasi emak-emak ini terjadi di depan kantor Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Mereka rela antre di tengah guyuran hujan demi mendapatkan paket sembako murah dalam operasi pasar yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Paket sembako murah berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan tepung terigu dijual seharga Rp100.000 per paket. Warga mengaku merasa terbantu bisa mendapatkan sembako dengan harga murah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, terutama beras. Sangat membantu sekali, apalagi sekarang kan beras lagi pada mahal, Pak. Ya alhamdulillah deh. Sering-sering deh. Beli apa aja, Bu? 100.000 dapat beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula pasir sekilo, terigu sekilo. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang ikut memantau pelaksanaan sembako murah menyebut, selain bentuk kepedulian Pemprov DKI kepada masyarakat, di tengah tingginya harganya bahan pokok di pasaran, operasi pasar juga untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran jelang Ramadan. Kepedulian pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh stakeholder yang ada di Jakarta agar bisa menstabilkan harga. Berikutnya memasuki bulan puasa, bulan Ramadan yang setiap tahunnya kebiasaan harga sedikit naik. Ini kita bisa membantu Pemda untuk masyarakat bisa mendapatkan sembako murah. Warga berharap operasi pasar murah dapat terus digelar mengingat harga bahan pangan yang terus meroket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bantuan beras gratis jadi penopang warga saat harga beras terus melambung tinggi. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga rela antri berdesakan untuk mendapatkan 10 kg beras gratis dari pemerintah. Ratusan warga desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah, rela antri berdesakan saat pembagian beras gratis. Antrian yang mengular ini terjadi sejak Rabu pagi di aula balai desa setempat. Setiap warga harus mengantri selama 2 jam dan menggunakan kartu identitas untuk mendapatkan 10 kg beras secara cuma-cuma bantuan dari pemerintah. Sebanyak 1.364 warga menerima bantuan beras gratis. Warga mengaku sangat terbantu dengan bantuan beras gratis di saat tingginya harga beras di pasaran yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya di pasaran memberatkan warga. 10 kilo. 10 kilo. Ini kan harga beras sekarang berapa, Mbak? 16.000. 16.000? Iya, 16.000. Dengan harga beras mahal itu keberatan nggak sih, Mbak? Keberatan banget. Kenapa keberatannya? Ya, keberatannya bukan mikirin soal beras doang, soalnya masih ada kebutuhannya lain. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Di tengah keluhan masyarakat atau melejitnya harga beras, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru menurun. Jokowi mengatakan harga beras di Pasar Johar dan Pasar Cipinang sudah turun. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Di tengah harga beras yang kian mahal menjelang bulan suci Ramadan, harga telur tembus Rp32.000 per kilogram. Diketahui hal ini disebabkan kenaikan harga pakan ayam. Sudah hampir 1 bulan terakhir, harga telur ayam ras di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Saat ini pedagang eceran menjualnya dengan harga Rp32.000 per kilogram kepada konsumen. Lantaran terjadi kenaikan dari agen yang mencapai Rp28.500 hingga Rp29.000 per kilogram. Pasalnya itu makanannya ayam mahal, jagung mahal, centret mahal, terus ini mau puasa. Selain harga telur yang semakin meroket, di Kabupaten Lampung Timur juga terjadi kenaikan harga beras.
yakni seharga Rp16.000 per kilo dari Rp14.000 untuk beras kualitas asalan dan seharga Rp17.000 untuk beras dengan kualitas medium dari sebelumnya seharga Rp15.000. Dari Lampung Timur, Lampung Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa beserta guru besar Universitas Negeri Jakarta menggelar demonstrasi dengan beberapa tuntutan, salah satunya diturunkannya harga sembako. Aksi demonstrasi Sivitas Akademika UNJ berlangsung di depan gedung UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur. Masa berjalan dari sepanjang Jalan Pemuda menggelar orasi. Gerakan Rawamangun memanggil ini menuntut stabilitas harga pangan dan pokok di tengah melejitnya harga beras. Kita nanti ikuti apa suara petisi mereka. Dan mereka ini kita harus hargai suaranya. Jangan hanya sekedar yang kita dengar adalah suara para politisi. Suara akademik dari para warga kampus harus didengar. Karena dia suara yang jernih, yang independen. Dia ini tidak ada ambisi apa-apa. Dia masih kuliah, dia masih belajar ilmu. Karenanya dia harus didengar. Demonstran juga meminta turunkan biaya kesehatan dan pendidikan. Dari tim liputan iNews melaporkan. Kericuan mewarnai pembongkaran tempat hiburan malam di Serang, Banten. Meski mendapat penolakan, bangunan tetap dirobohkan karena dianggap melanggar aturan ketertiban Kota Serang. Pembongkaran tempat hiburan malam di Serang, Banten ricuh. Kuasa hukum dari orang yang mengeklaim pemilik bangunan tempat hiburan malam menolak pembongkaran. Pihak kuasa hukum menghalang-halangi alat berat yang ingin merobohkan bangunan tempat hiburan malam. Bahkan bangunan tempat hiburan malam tersebut sebelumnya telah dibongkar oleh Pemkot Serang pada pertengahan 2023, namun dibangun lagi. Kalaupun ada lagi yang ini informasi dari masyarakat, akan kami tindak juga semuanya. Ya. Kalau jadi, untuk tanah negara Pak, sudah sejauh mana Pak? Kalau urusan tanah negara, biarin aparat penegak hukum yang menjas langsung ya. Itu aja. Pihak kuasa hukum yang menolak pembongkaran mengklaim pihaknya memiliki bukti kepemilikan lahan berupa surat hak milik. Namun ketika dipertegas, pihak kuasa hukum tidak menunjukkan bukti SHM atas lahan klien mereka. Ada fotokopi sertifikat di sini. Sertifikat. Tetapi begini, kami juga pengen kerja sama kita karena ini bicara negara ini. Sertifikat apa itu Pak? SHM. SHM punya? Fotokopi yang kita baru terima. Yang kasih aja boleh nanti kita ambil. Meski demikian, pembongkaran bangunan tetap dilakukan karena bangunan melanggar peraturan daerah Kota Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kasus dugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara, memasuki babak baru, pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi kasus di Mapolda Metro Jaya dan lokasi kejadian kolam renang dengan total 49 adegan. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden A. Dante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Rekonstruksi terdiri atas 49 adegan dimulai pada pukul 10.30 Rabu pagi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan yang diperagakan di lokasi ini yaitu adegan nomor 2 hingga 12. Rekonstruksi dihadiri tersangka YA dan ibu korban, artis Tamara Tiasmara. Saat rekonstruksi, tersangka sempat mengelak, sempat mengecek ada tidaknya CCTV di lokasi kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana.
Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di tempat kejadian perkara di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pukul 13 Rabu siang. Adegan yang diperagakan di lokasi ini adalah adegan nomor 1 dan adegan nomor 14 hingga 49C. Tersangka YA mempraktikkan adegan saat ia menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dan sempat menoleh ke arah CCTV. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 20 saksi. Sementara tersangka terancam pasal berlapis tentang perlindungan anak, pembunuhan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Pemirsa, kita beralih ke informasi sidang perdana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembacaan surat dakwaan, terdakwa Syahrul didakwa memeras 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta 2 anak buahnya, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagio dan mantan Direktur Alat Mesin dan Pertanian Kementan Muhammad Hatta menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebut ketiga terdakwa bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat eselon 1 beserta jajaran Kementan RI. Syahrul menggunakan uang haram yang diterimanya untuk keperluan pribadinya, diantaranya keperluan umroh ke luar negeri dan membeli kado undangan. Intinya saya akan ikuti semua proses hukum. Dan kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima apa yang ada. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang RI 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.